Jika diperhatikan, handphone ini masih sangat mulus ya, belum ada lecetnya sedikit pun. Yap, karena handphone ini baru saja dibuka dari kardus kemasannya. Namun setelah diaktifasi dan pemakaian baru beberapa jam, handphone ini mengalami masalah. Dan untuk masalah yang ditimbulkan adalah handphone ini untuk tombol powernya ini tidak bisa dipencet ya, alias macet. Ini saya tekan berkali-kali namun tetap tidak bisa. Dan untuk membangunkan layar, di sini kita harus menghubungkan dengan charger atau pengisi daya. Setelah saya hubungkan seperti ini, baru handphone bisa bangun ya untuk LCD-nya. Karena merasa ada yang tidak beres dengan handphonenya, user pun kembali ke seller untuk menanyakan permasalahan ini. Dan singkat cerita, seller mempercayakan kepada saya untuk menangani kasus ini atau masalah ini ya. Dan untuk informasi model handphone di sini adalah Vivo 1820 atau Y91C ya. Bisa saja handphone ini digaransikan ke dealer resminya, namun tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja gabung dan belum subscribe untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk memastikan kerusakannya, di sini akan saya coba terlebih dahulu ya. Untuk tombol volume bawah dan atas ini bisa, namun tidak pada bagian tombol powernya. Ini benar-benar fix macet ya. Oke, kemudian untuk langkah pertama kita akan melepaskan slot SIM cardnya terlebih dahulu ya. Ini kita lepas. Kemudian di sini saya akan membukanya tepat dari atas slot SIM card ini ya. Ini kita tarik, kemudian di sini sudah langsung terbuka dan kita masukkan untuk menggunakan kuku ibu jari seperti ini, dan kita urutkan saja ya ke bawah dan ke samping di sisi yang sebelahnya. Di sini saya tidak menggunakan alat bantu ya, hanya dengan menggunakan kuku ibu jari saja. Dengan begitu maka untuk backdoornya akan langsung terbuka seperti ini. Setelah terbuka, maka karena di sini tidak bisa dimatikan, dan di sini masih tampak terlihat ya untuk segelnya di bagian atas dan di bagian bawah juga masih utuh ya. Kemudian di sini akan saya coba kembali untuk menekan tombol powernya. Ya, di sini tetap tidak bisa ya, alias macet. Oke, langsung saja untuk langkah yang selanjutnya adalah di sini kita akan membuka baut-baut pengunciannya ini ya, untuk melepas seng pengaman dari soket-soket LCD, baterai dan juga fleksibel mainboard ya. Kita lepas terlebih dahulu untuk baut-baut pengunciannya. Di sini ada 3 baut ya yang harus kita lepas. Oke, setelah itu kita ambil untuk seng pengancingnya. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah kita akan melepas soket konektor baterainya terlebih dahulu ya. Dengan begitu handphone sudah aman untuk kita lepas fleksibel mainboard, fleksibel LCD. Ini juga akan kita lepas seperti ini ya. Setelah itu kita akan membuka juga untuk baut-baut yang di bagian atas ini, kan kita buka semua. Kita lepas satu persatu ya. Lakukan hingga benar-benar tidak ada yang tersisa. Oke, kemudian untuk tahap berikutnya adalah kita akan mengambil untuk plastik pengaman atau pengancing PCB-nya. Kemudian untuk kabel antena sinyal ini juga kita harus melepasnya. Setelah itu kita akan mengambil blok mesin atau PCB-nya ini kita angkat ya.
kita angkat dan kemudian kita ambil ya. Ini adalah blok mesin ya dari Vivo Y91C. Kemudian kita simpan terlebih dahulu, kita amankan. Dan di tahap berikutnya adalah karena kerusakan ada di bagian tombol, dan di sini kebetulan untuk tombolnya ini menggunakan fleksibel, maka di sini saya akan melepas terlebih dahulu fleksibel tombol power dan juga volumenya ya. Kita ambil, lakukan dengan hati-hati agar tidak terputus. Oke, seperti ini ya teman-teman, lakukan dengan teliti ya. Iya, setelah kita ambil, kita lepas untuk fleksibel tombolnya ini. Kemudian di sini saya akan melakukan tes jalur ya, atau pengukuran jalurnya. Oke, kita siapkan untuk multitesternya. Dan untuk kuningan yang paling pojok kanan ini adalah jalur negatif untuk ketiga tombol ini. Jadi untuk volume atas, volume bawah, dan tombol powernya. Kemudian di nomor 2 ini adalah untuk jalur plus atau positifnya untuk volume atas, nomor 3 untuk volume bawah, dan yang paling pojok ini adalah volume jalur plus untuk tombol powernya. Dan di sini terlihat terjadi konsleting ya. Setelah itu maka di sini saya akan langsung memotongnya saja. Untuk tombol powernya ini akan saya potong ya. Bisa saja kita langsung menggantinya jika ada penggantinya dengan mengganti fleksibel yang satu set ini ya. Itu akan jauh lebih aman. Namun karena di sini saya tidak ada gantinya, maka di sini saya akan melakukan chamber. Setelah dipotong ternyata di sini masih terjadi konsleting. Kemudian di sini kita akan menggosoknya untuk membuat tempat solder ya, untuk papan solder, atau nantinya kita akan membuat kabel di sini ya. Dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini yang di tengah ini adalah jalur positifnya untuk tombol power. Dan jangan lupa juga untuk sengnya ini kita kasih double tip supaya tidak kembali terjadi konsleting ya. Oke, kita pasang seperti ini. Kemudian setelah kita pasang, untuk groundnya ini tetap kita sambungkan dengan fleksibel yang sebelahnya ya. Jadi kita di sini hanya menjamber satu jalur saja. Setelah kita kasih kabel seperti ini, kemudian kita pasang lagi. Kita pasang kembali fleksibelnya ini ke papan tombol volume dan powernya ya. Oke, kita pasang seperti ini. Kita paskan di tempat yang sudah ada ya, sudah tersedia. Di sini seperti semula kita pasang. Jika sudah, maka untuk tahap berikutnya adalah untuk papan yang pojok ini, pojok kanan ini, kita akan menutupnya ya dengan menggunakan solasi atau lakban ya. Kita tutup seperti ini supaya kuningan yang dari PCB atau mesinnya ini tidak terjadi konsleting lagi ya. Kemudian di sini akan saya ukur, dan di sini sudah tidak terjadi konsleting lagi. Oke, setelah ini maka untuk tahap berikutnya adalah kita akan memasang blok mesinnya kembali. Namun sebelumnya kita akan menghubungkan kabel yang tadi kita buat ini ya dengan kuningan yang paling pojok ini ya, yang paling pojok sebelah kanan ini, yang untuk jalur
positif untuk tombol powernya. Oke, kita pasang menggunakan solder ya, seperti ini. Iya. Oke, sudah terpasang ya teman-teman, dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Saya perlihatkan terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu untuk kabelnya ini kita ambil secukupnya saja, dan kita akan membuangnya yang selebihnya ya. Jadi kita potong saja seperti ini. Kemudian kita pasang kembali untuk blok mesinnya ke tulangan atau ke papan framenya ini ya. Oke, setelah terpasang seperti ini, maka untuk tahap selanjutnya kita akan merapihkan terlebih dahulu untuk kabel yang tadi kita buat ini supaya tidak mudah terputus ya. Kita rapihkan, kita masukkan ke sela-sela mesin dan juga framenya ya. Oke, jika sudah, maka untuk tahap selanjutnya kita akan memasang kembali soket-soket konektor dan juga kabel fleksi buat bawah ya, juga kabel antena, dan kita pasang kembali untuk plastik pengancing PCB-nya seperti ini ya. Kita pasang dan kita kembali pasang baut pengunciannya supaya mesinnya ini bisa terkonek dengan fleksibel yang tadi kita jumper ya. Oke, kita pasang cukup 2 saja terlebih dahulu ya, di bagian kanan dan juga kiri. Ini kita kasih baut penguncian supaya bisa terkoneksi. Kemudian untuk di bagian bawah ini, untuk sengnya ini kita langsung pasang saja ya, supaya lebih aman kita pasang. Oke, kemudian untuk baut-bautnya juga kita pasang kembali ya. Di sini ada 3 baut, dan untuk yang bagian ini kita harus hati-hati agar kabel yang tadi kita buat ini tidak terputus ya. Setelah itu kita akan mencobanya menyalakan handphone ini, apakah sudah bisa, dan berhasil ya, sudah menyala, artinya handphone ini sudah aman ya. Namun untuk lebih jelasnya akan kita coba terlebih dahulu ya. Oke, sudah menunjukkan di tampilan layar utama, dan kita akan mencobanya untuk menekan tombol power. Oke, sekarang sudah normal ya teman-teman. Oke, jadi caranya adalah seperti itu jika tidak mau mengganti fleksibelnya. Oke, di sini sudah bisa ya untuk dimatikan. Dan untuk hasil akhirnya setelah saya pasang kembali backdoornya adalah seperti ini. Akan kembali saya coba, dan sudah sangat mudah ya, sudah berhasil. Oke teman-teman, sekian saja untuk tutorial kali ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.